Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Pak Imam, Pak Guru Penjelaskan Imam. Oke, untuk hari ini saya akan mencoba untuk memberikan materi jarak jauh tentang atletik jenjang SMA. Atletik jenjang SMA ini nanti akan dijelaskan tentang teknik spesifik. Kita kan di KD-nya sendiri akan menganalisa tentang gerakan lompat jauh seperti itu. Oke, kita langsung saja mulai materi kecil gajar ini oleh Pak Guru Penjelaskan Imam, atletik jenjang SMA lompat jauh. And the celebrations with the fans. Last chance saloon, sixth and final attempt. Well, that's a new Olympic record, and there's delight across the face of this athlete, and quite rightly so. Hits that absolutely bang on, and the crowd like it. What a moment, a golden moment here at the London. Oke, untuk awalannya saya sudah pindah dari SD ke SMA. Mulainya sekarang saya akan mencoba untuk memberikan materi-materi tentang SMA. Oke, selanjutnya ya, kalau kita masuk ke dalam KI dan KD SMA sesuai dengan EKTSP 2020 sesuai Permendikbud nomor 37 tahun 2008, 3.3 yaitu menganalisis keterampilan jalan dari lompat lempar, itu sama dengan atletik ya, untuk menghasilkan gerak yang efektif. Jadi menganalisa untuk gerak yang efektif. Selanjutnya untuk KD 4.3 mempraktikkan hasil analisis keterampilan jalan, lari, lompat, lempar untuk menghasilkan gerak yang efektif. Jadi nanti intinya adalah IPK-nya itu atau indikator pencapaian kompetensinya untuk mencari, menganalisa suatu gaya atau suatu teknik lompat jauh. Nanti mungkin ada 3 teknik yang akan kita bahas di sini. Coba kita analisa bersama-sama agar bisa menghasilkan gerak yang efektif sesuai dengan KD. Oke, langsung saja kita mulai ya. Oke, untuk pertama lompat jauh atau long jump, kita lihat gambar di berikut ya. Di situ ada gambar keseluruhan dari mulai awalan atau approach, take off atau melayang, atau dari lari menuju ke lompatan, setelah itu flight atau di atas udara, setelah itu landing atau turun pendaratan. Oke, kita coba deskripsinya, lihat di tahap-tahapnya. Ketika lompat jauh dibagi dalam tahap awal, menolak, melayang, dan mendarat. Tahap awalan, pelompat melakukan percepatan optimal. Jadi ketika approach itu dilihat di gambar itu seorang pelari atau seorang pelompat itu, atlet itu lari dengan kecepatan yang optimal untuk mendapatkan daya dorong. Selanjutnya masuk ke take off atau tahap nolak, jadi membangun kecepatan untuk mencapai ketinggian tertentu. Yang paling ideal adalah 45 derajat ya. Selanjutnya di flight atau tahap melayang, pelompat mempersiapkan untuk mendarat. Ada 3 teknik, yaitu sail atau gaya menggantung hang, gaya jongkok, dan hitch kick atau gaya berjalan di atas udara atau walking in the air. Selanjutnya adalah landing. Landing di gambar itu lihat, itu adalah tahap untuk mendarat dengan baik ya. Oke, langsung saja lanjut. Kita mulai di approach atau tahap awalan. Kita bagi ya satu-satu supaya lebih jelas. Pada tahap awalan itu kita potong hanya segitu saja biar kita lebih jelas. Tujuannya adalah untuk mencapai kecepatan maksimum, tapi harus bisa dikontrol, jangan blending ya, harus bisa dikontrol. Karakteristik tekniknya kalau kita analisa, panjangnya bervariasi 10 langkah atau lebih dari 2 langkah untuk pelompat elit. Selanjutnya teknik berlari seperti lari sprint, tapi awalannya bukan jongkok tapi dengan awalan berdiri. Selanjutnya kecepatan meningkat secara terus-menerus sampai ke papan tolakan. Papan tolakan itu yang digunakan untuk take off. Oke, kita masuk ke take off. Tahap take off atau tahap melakukan lompatan. Kita lihat itu ada tahap 1 dan tahap 2. Tujuan untuk memaksimalkan kecepatan vertikal dan memperkecil hilangnya kecepatan horizontal.
Kalau kita lihat analisis karakteristik tekniknya, itu adalah penumpuan kaki ya, ke bawah dan ke belakang, maksudnya kayak garuk gitu, kayak membuat dia menghentakkan kaki, selanjutnya waktu tolakan dipersingkat, lebih cepat biar seperti itu ya. Paha langsung didorong ke posisi horizontal untuk mendapatkan daya dorong ke atas. Ankle lurus, pinggang diluruskan sebelum melayang. Oke, kita lanjut ke tahap melayang flight ya. Dilihat ini adalah flight atau saat kita di atas udara seperti itu. Untuk gambarnya itu pakai gaya jongkok ya, atau teknik sail. Oke, tujuannya untuk mendarat dengan efisien. Tungkai ayun dipertahankan, analisanya ya, dipertahankan posisi tolak, tungkai tolak mengikuti selama waktu melayang. Tungkai tolak ditekuk, ditarik ke depan ke atas mendekati akhir gerakan melayang. Kedua, tungkai diluruskan ke depan untuk mendarat. Oke, selanjutnya tahap melayang dengan menggunakan hang technique atau gaya menggantung di udara. Gaya menggantung di udara tujuan untuk mempersiapkan pendaratan yang efisien seperti tadi, tapi ini analisanya kalau untuk gaya menggantung di udara itu kaki di whiplash diturunkan oleh gerakan putaran pada sendi pinggul. Maksudnya apa? Maksudnya itu ditarik ke belakang seperti gambar itu ya, kayak orang kayang tapi ke depan, pinggang didorong ke depan, kaki tumpu paralel dengan kaki bebas. Maksudnya paralel di sini tuh posisinya sama atau tidak ada yang di depan di belakang tapi saling bersampingan seperti itu. Untuk selanjutnya kedua tangan berada dalam posisi ke atas ke belakang ya. Oke, selanjutnya yang terakhir tahap melayang hit kick teknik atau gaya berjalan di atas udara. Gambarnya seperti itu. Kalau kita lihat tujuannya untuk mempersiapkan diri yang efisien, sama seperti tadi, cuma ini pada gaya yang berbeda ya. Gaya yang sering digunakan oleh atlet-atlet papan atas adalah gaya ini, gaya walking in the air. Karakteristik kalau kita lihat, kita analisis gerakan dari gaya ini secara spesifik. Gerakan lari diteruskan di udara didukung oleh ayunan lengan, jadi seperti orang jalan di udara, walking the air, seperti jalan di udara. Selanjutnya irama langkah lari awalan harus tidak diganti atau dirubah, jadi awalannya harus konstan, kalau berganti nanti susah. Selanjutnya gerakan lari berakhir pada mendarat dengan kedua kaki diluruskan ke depan seperti gambar ya, itu aja pendaratan. Oke, selanjutnya tahap pendaratan, landing atau landing ya. Gambarnya seperti itu jadi melayang ke mendaratan. Kalau dilihat itu orangnya tidak lurus tapi jatuhnya ke samping. Coba kita analisa ya. Dari karakteristik tekniknya, dari analisanya kita lihat kedua kaki hampir sepenuhnya diluruskan ya. Kaki diluruskan ke depan, ambil jarak yang maksimum ke depan. Lainnya badan dibawa ke depan, kedua lengan ditarik ke belakang untuk mencapai keseimbangan. Yang terakhir, pinggul didorong ke depan untuk menuju titik pendaratan. Di sini prinsipnya adalah ketika kita mendarat, usahakan jangan sampai balik ke belakang. Ini akan memotong prestasi lompatan kita. Usahakan minimal paling enggak itu ketika jatuh ke samping. Kalau bisa ya ke depan. Kalau jatuh terus bokongnya ke belakang, itu yang akan dihitung adalah jarak dari papan tolak sampai ke telapak bokong kita atau badan kita yang jatuh di belakang. Makanya harus hati-hati, badannya paling minimal harus ditarik di samping. Oke, sekian untuk analisis dari teori lompat jauh di jenjang SMA sesuai dengan KI dan KD SMA EKTSP 2020. Semoga bermanfaat untuk para siswa yang belajar dari jarak jauh dan juga untuk guru-guru yang membutuhkan media untuk belajar anak. Silakan digunakan, dimanfaatkan dengan baik, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, yang belum subscribe ya, jangan lupa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.